Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lembut di sela-sela bambu, membawa suara alam yang seakan berbisik. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, seperti sedang menunggu sesuatu. Wali Paidi duduk sendirian di beranda rumah kayunya di pinggir hutan kecil, menatap langit yang penuh bintang. Hatinya gelisah tanpa sebab. Ada sesuatu yang terasa memanggil. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sudah beberapa malam ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan seorang lelaki berjubah hijau duduk di tepi sungai yang besar. Lelaki itu menatapnya lembut, tapi matanya tajam, seolah menembus relung jiwanya yang paling dalam. Dan setiap kali Wali Paidi terbangun, keringatnya membasahi tubuh. Ia bingung siapa sosok itu. Namun malam ini, suara itu terdengar begitu jelas. Paidi, suaranya dalam, tapi menenangkan. Datanglah ke tepian Bengawan Solo. Aku menantimu. Wali Paidi tersentak. Ia berdiri dari duduknya, menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi suara itu masih menggema di telinganya, seperti angin yang berbisik di antara daun-daun bambu. Astagfirullah, siapakah engkau? Gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya desir angin dan suara air sungai yang terdengar jauh di kejauhan. Paidi mencoba menenangkan diri. Ia mengambil air wudhu, lalu menunaikan syalat 2 rakaat. Setelah itu ia duduk bersila, menutup mata, membaca istighfar perlahan. Namun semakin ia berzikir, semakin kuat bayangan sungai itu muncul di kepalanya. Bengawan Solo yang berkilau di bawah cahaya bulan, dengan sosok berjubah hijau duduk di pinggirannya. Apakah ini panggilan dari Allah? Atau sekadar godaan jin? Batinnya bergetar. Tapi sesuatu di hatinya terasa yakin. Ia harus pergi malam ini juga. Tanpa banyak pikir, ia mengambil sarung dan surban, lalu berjalan menembus malam. Langit cerah, bulan purnama menggantung di atas kepala, menerangi jalan setapak menuju arah sungai besar itu. Di sepanjang perjalanan, suara jangkrik terasa seperti iringan musik gaib yang menemaninya melangkah. Perjalanan menuju Bengawan Solo bukan hal yang mudah. Wali Paidi harus menuruni lembah, melewati kebun tebu yang gelap, dan menyeberangi hutan kecil. Namun setiap langkahnya terasa ringan, seolah ada kekuatan yang menuntun. Ketika akhirnya sampai di tepi sungai, ia berhenti. Napasnya terengah, tapi matanya terpaku pada pemandangan yang menakjubkan. Air sungai itu berkilau seperti kaca, memantulkan sinar bulan. Udara di sekitarnya sejuk, tapi terasa penuh getaran aneh seperti ada kehidupan yang tak terlihat. Lalu, di seberang sungai, tampak sosok itu. Lelaki berjubah hijau, duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya bercahaya lembut, seolah bulan sendiri bertekuk lutut di hadapannya. Hati Wali Paidi berdebar kencang. Ia berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Subhanallah, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Sosok itu tersenyum. Senyum yang menembus hati. Engkau datang juga, Paidi. Suaranya dalam dan tenang, seperti air mengalir. Siapa? Siapa engkau? Tanya Paidi dengan suara gemetar. Lelaki itu berdiri perlahan. Aku, yang dulu pernah menjadi penjaga tanah Jawa. Yang mengajarkan manusia tentang keikhlasan, tentang cinta yang sejati kepada Tuhan. Aku, Sunan Kalijaga. Tubuh Wali Paidi bergetar hebat. Matanya membesar. Sunan Kalijaga. Sang Sunan mengangguk. Namaku sudah lama tiada disebut dengan sungguh-sungguh. Tapi ruhku belum benar-benar pergi. Aku masih menjaga tanah ini. Dan engkau, Paidi, dipanggil untuk meneruskan cahaya itu. Air mata menetes di pipi Paidi. Ia sujud di tanah, tak kuasa menahan rasa haru dan takut yang bercampur jadi satu. Ya Allah, apakah aku pantas? Aku hanya manusia biasa, penuh dosa, penuh kelalaian. Sunan Kalijaga mendekat. Ia menyentuh bahu Paidi dengan lembut. Setiap manusia yang menyesali dosanya sudah lebih mulia daripada 1000 orang yang menganggap dirinya suci. Engkau dipilih bukan karena suci, tapi karena hatimu masih mau mendengar. Suasana di sekitar menjadi hening. Angin berhenti berembus. Suara sungai seolah berlutut pada percakapan dua jiwa itu. Mulai malam ini, lanjut Sang Sunan, aku akan membimbingmu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pengalaman. Engkau akan belajar mengenali dirimu sendiri, karena barang siapa mengenali dirinya,
ia akan mengenal Tuhannya. Wali Paidi tertegun. Apa yang harus aku lakukan, Kanjeng Sunan? Pertama, jawabnya lembut, engkau harus melepaskan keinginanmu akan dunia. Jangan berharap penghormatan, jangan mencari karomah. Cukup bersihkan hatimu, karena hati yang bersih adalah cermin dari langit. Sunan Kalijaga kemudian menunjuk ke arah air sungai. Lihatlah bayanganmu. Paidi menatap ke air. Di sana ia melihat wajahnya sendiri, tapi di balik bayangan itu, tampak sosok-sosok lain, makhluk-makhluk halus, wajah-wajah manusia yang pernah ia sakiti, bahkan bayangan dirinya di masa lalu. Ia menjerit pelan. Apa ini, Kanjeng Sunan? Itulah dirimu, Paidi. Semua yang pernah kau lakukan, semua yang kau sembunyikan. Untuk menjadi wali sejati, engkau harus berani menatap cermin hatimu sendiri. Paidi terdiam lama, dadanya sesak. Air matanya menetes lagi, kali ini lebih deras. Aku takut, Kanjeng Sunan. Takutlah pada dosa, bukan pada proses pembersihan, jawab Sang Sunan dengan lembut tapi tegas. Esok, engkau akan mulai perjalanan tirakatmu. Tapi ingat, tirakat bukan menahan lapar, tirakat adalah menahan diri dari keburukan. Engkau siap? Paidi menarik napas panjang. Ia menatap wajah Sang Sunan yang bersinar lembut di bawah sinar bulan. Insyaallah, aku siap. Sunan Kalijaga tersenyum. Baik, maka malam ini, biarlah sungai ini menjadi saksi bahwa satu jiwa telah dipanggil untuk menyala. Seketika angin bertiup kencang. Daun-daun bergetar, air sungai beriak, dan cahaya bulan menyorot tepat di atas kepala Wali Paidi. Tubuhnya terasa hangat, seolah ada energi besar mengalir melalui dirinya. Namun dalam kehangatan itu, ia juga merasakan sesuatu yang berat. Sebuah beban yang tak kasat mata seolah dirinya sedang dipersiapkan untuk menanggung rahasia besar yang belum ia fahami. Sunan Kalijaga perlahan menghilang dalam cahaya. Hamba hanya menuntunmu sampai di pintu, Paidi. Langkahmu sendiri yang akan menentukan seberapa jauh engkau berjalan menuju cahaya. Wali Paidi masih tertegun, menatap air sungai yang kini kembali tenang. Ia menunduk, mencium tanah, dan berbisik lirih, "Ya Allah, bimbinglah aku, agar tidak tersesat di jalanmu." Malam itu, Bengawan Solo menjadi saksi bisu atas lahirnya perjalanan baru seorang manusia biasa, yang akan tumbuh menjadi penjaga cahaya di tanah Jawa. Fajar menembus celah kabut di atas Bengawan Solo. Udara terasa lembab, namun menenangkan. Suara burung-burung kecil terdengar dari kejauhan, seolah menyambut hari baru. Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar tempat ia bertemu Sunan Kalijaga semalam. Matanya masih sayu, tapi ada cahaya keyakinan di dalamnya seperti lentera kecil yang baru saja menyala di kegelapan. Semalaman ia tak tidur. Ia memandangi air sungai yang berkilau di bawah sinar bulan, berzikir dalam diam, merenungkan setiap kata dari Kanjeng Sunan. Kini, saat cahaya pagi mulai menyapa, hatinya terasa berbeda. Entah bagaimana, dunia di sekitarnya tampak lebih hidup. Angin terasa lebih bermakna, dan yang jatuh tampak seperti tanda dari langit. Namun ketenangan itu mendadak terguncang ketika suara dalam lembut memanggil dari arah hulu sungai. "Paidi." Wali Paidi menoleh. Di antara kabut tipis, muncul sosok berjubah hijau berjalan pelan di atas air. Ya, di atas air. Langkahnya tidak menimbulkan riak sedikit pun. Wajahnya bersinar seperti fajar, matanya teduh namun dalam. Paidi segera berdiri dan menunduk hormat. "Kanjeng Sunan," ucapnya lirih. Sunan Kalijaga tersenyum. "Panggil aku guru saja, tak usah lebih. Yang tinggi hanyalah Allah. Kita semua hanyalah hamba." Wali Paidi meneteskan air mata. "Hamba takut tidak mampu, guru. Yang membuatmu tidak mampu adalah pikiranmu sendiri," jawab Sang Sunan dengan lembut namun tegas. "Engkau datang bukan karena kebetulan. Engkau dipanggil karena hatimu telah bergetar oleh cahaya Tuhan. Sekarang waktunya engkau belajar, bukan untuk menjadi besar, tapi untuk menjadi hening." Sunan Kalijaga lalu berjalan pelan menuju tepian, mengajak Paidi duduk di bawah pohon asam tua. Angin sepoi mengayun dedaunan, dan aroma tanah basah memenuhi udara. "Paidi," ujar Sang Sunan, "setiap orang yang berjalan di jalan Tuhan akan diuji dengan 3 hal. Harta, kehormatan, dan hawa nafsu. Engkau harus belajar mengendalikan ketiganya
atau engkau akan dikendalikan olehnya? Paidi menatap wajah gurunya, berusaha memahami setiap kata. Bagaimana caranya, Guru? Sunan Kalijaga menatap ke arah sungai. Dengan mengenal hatimu sendiri, ia kemudian mengambil sehelai daun kering yang jatuh di pangkuannya. Daun ini, Paidi, berasal dari ranting yang kuat. Tapi ketika waktunya tiba, ia harus jatuh. Tidak karena lemah, tapi karena tunduk pada takdir alam. Begitu juga manusia. Jangan takut melepaskan sesuatu. Karena yang kau genggam terlalu erat, bisa jadi bukan milikmu, tapi ujian untukmu. Wali Paidi terdiam. Kata-kata itu menembus jantungnya. Ia teringat rumah kecilnya, sawah yang tak seberapa, dan uang hasil berdagang yang sering ia banggakan. Maksud guru, aku harus meninggalkan semuanya. Sunan Kalijaga menatapnya dalam. Bukan meninggalkan, tapi jangan diperbudak olehnya. Biarlah dunia di tanganmu, tapi jangan biarkan dunia masuk ke hatimu. Seketika hening, suara sungai mengalun pelan seperti irama zikir. Guru, tanya Paidi perlahan. Mengapa aku? Banyak orang lebih alim dariku. Aku hanya orang biasa. Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Justru karena engkau orang biasa, orang yang merasa dirinya sudah suci akan sulit mendengar bisikan langit. Sedangkan engkau masih mau menangis ketika mengingat dosa. Itu tanda hidupnya hati. Air mata Paidi mengalir. Ia terisak tanpa malu. Guru, aku ingin dekat dengan Allah. Tapi kenapa setiap aku berzikir, pikiranku malah ke dunia? Kadang aku takut, kadang aku malas, kadang aku malah memikirkan hal remeh. Sunan Kalijaga tersenyum, tapi matanya serius. Itulah awal perjalananmu. Melawan diri sendiri jauh lebih sulit daripada melawan setan. Setan hanya menggoda, tapi nafsu bisa memerintah. Karena itu, engkau harus mulai dari yang kecil. Jaga pandanganmu, jaga ucapanmu, jaga tidurmu, jaga makananmu. Setiap yang masuk ke tubuh akan memengaruhi jiwamu. Paidi mengangguk perlahan. Aku akan berusaha, Guru. Jangan berusaha untuk sempurna, jawab Sang Sunan. Berusahalah untuk ikhlas. Siang menjelang, cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan bayang-bayang yang menari di permukaan air. Sunan Kalijaga berdiri, lalu berkata, sekarang ikutlah aku. Ia berjalan menuju arah Hulu Bengawan Solo. Wali Paidi mengikuti di belakang. Langkah mereka tenang, tapi setiap langkah terasa seperti membawa getaran ke bumi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang tersembunyi. Di sana ada gua kecil di balik pepohonan besar. Dari dalamnya terdengar suara gemericik air. Disinilah engkau akan berlatih, ujar Sunan Kalijaga. Selama 7 hari, engkau tidak boleh banyak bicara. Dengarkan alam, dengarkan hatimu. Bila ada suara yang menggoda, jangan dituruti. Bila ada cahaya datang, jangan tergesa menyambut. Diamlah dan rasakan siapa yang sesungguhnya berbicara. Paidi terkejut. Apakah guru akan meninggalkanku di sini? Sunan Kalijaga mengangguk. Aku tidak pergi, tapi tidak akan tampak di matamu. Engkau harus belajar melihat dengan mata batin, bukan mata kepala. Hening. Paidi merasa takut. Gua itu gelap, sepi, dan udara di sekitarnya dingin menusuk tulang. Tapi ia tahu inilah awal dari perjalanan sejatinya. Guru, katanya pelan, jika aku ketakutan, Sunan Kalijaga menatap lembut. Sebutlah nama Allah. Ketika hatimu gentar, biarkan lidahmu mengucap la ilaha illallah. Maka langit akan menjagamu. Setelah itu, Sang Sunan perlahan memudar. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau yang kemudian lenyap bersama angin. Wali Paidi menunduk lama. Ia merasa kesepian, tapi juga diselimuti keheningan yang menenangkan. Ia masuk ke dalam gua, duduk bersila, dan mulai berzikir perlahan. Awalnya, pikirannya melayang kemana-mana ke rumahnya, ke anak yatim yang biasa ia bantu, ke sawah yang belum dipanen. Tapi semakin lama, zikirnya makin dalam. Suaranya makin pelan, sampai akhirnya tak terdengar sama sekali, karena hatinya yang mulai berbicara. Di dalam gua itu, waktu seolah berhenti. Siang dan malam menjadi satu. Kadang ia mendengar langkah kaki, tapi tak ada siapapun. Kadang ia mencium wangi bunga, padahal tak ada bunga di sekitarnya. Ia tahu,
alam gaib mulai menyingkapkan diri. Pada malam keempat, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia sedang berzikir, terdengar suara lembut suara seorang perempuan. Paidi, engkau telah kuat, keluarlah, dan aku akan menunjukkan jalan yang lebih cepat menuju cahaya. Wali Paidi tersentak. Suara itu indah sekali, membuat hatinya bergetar. Tapi ia ingat pesan Sunan Kalijaga. Jangan tergesa menyambut cahaya. Ia diam, tak menjawab, tapi suara itu makin mendesak. Paidi, aku datang dari surga. Aku bisa membuatmu mengerti semua rahasia alam tanpa tirakat panjang. Engkau cukup ikut aku. Darah Paidi berdesir. Suaranya begitu meyakinkan, begitu halus, membuatnya nyaris lupa pada peringatan guru. Namun tiba-tiba, udara di gua berubah dingin. Angin berputar kencang. Dan di balik suaranya yang lembut itu, Paidi mendengar bisikan lain, suara berat, kasar, menyeramkan. Keluar dari jalan itu, Paidi, engkau bukan siapa-siapa. Paidi menggigil. Ia memejamkan mata, menahan rasa takut yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia menunduk, menutup telinga, dan terus melafalkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi semakin ia berzikir, semakin kuat suara-suara itu menyerang. Sampai akhirnya, tubuhnya jatuh tersungkur, dan cahaya dalam gua memancar terang. Dan pada detik itu, dari langit terdengar suara gemuruh seperti petir. Namun bukan petir dunia, itu adalah panggilan dari alam roh. Perjalanan batin Wali Paidi baru saja dimulai. Suasana dalam gua tiba-tiba berubah. Udara yang semula tenang kini bergetar hebat. Batu-batu kecil berguling dari dinding, dan suara angin berdesir seperti bisikan ribuan lidah. Cahaya terang yang tadi memancar perlahan berubah menjadi pusaran cahaya melingkar, berputar cepat, dan mengeluarkan suara mendengung seperti kumandang zikir dari alam lain. Wali Paidi terdiam di tengah pusaran itu. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terpejam, tapi hatinya terbuka lebar. Ia tak tahu sedang berada di mana. Dunia di sekitarnya seolah lenyap. Tak ada lagi dinding gua, tak ada lagi tanah, hanya hamparan cahaya yang mengelilinginya. Ya Allah, bisiknya lirih, jangan biarkan aku tersesat. Namun sebelum kalimat itu selesai, tubuhnya terasa terangkat perlahan, seperti melayang tanpa berat. Suara angin berubah menjadi lantunan ayat-ayat suci yang samar. Kemudian, semuanya gelap. Ketika Wali Paidi membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah padang luas. Rumput hijau membentang sejauh mata memandang, langit di atas berwarna keemasan, dan angin bertiup membawa aroma bunga yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia menatap sekeliling, tertegun. Di mana aku? Gumamnya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang perempuan berpakaian putih, berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya begitu cantik, bukan kecantikan duniawi, tapi kecantikan yang memancar dari dalam. Rambutnya terurai, langkahnya ringan, dan matanya menatap lembut, penuh kasih. Paidi, suaranya lembut, seperti bisikan embun di pagi hari. Wali Paidi menatapnya bingung. Siapa engkau? Perempuan itu tersenyum. Aku, penjaga pintu cahaya. Aku datang untuk menuntunmu menuju derajat yang lebih tinggi. Wali Paidi diam. Hatinya bergetar. Namun dalam hatinya masih ada kewaspadaan. Ia teringat pesan Sunan Kalijaga. Bila cahaya datang, jangan tergesa menyambut. Lihat siapa yang membawanya. Ia menunduk. Maaf, wahai makhluk indah. Aku tak akan mengikuti siapapun selain petunjuk dari guruku. Perempuan itu menatapnya dengan mata yang lebih tajam. Apakah engkau tak ingin cepat mencapai makam tertinggi? Engkau bisa melampaui gurumu, bahkan para wali sebelumnya, bila engkau mau mengikutiku. Kata-kata itu menancap dalam di dada Paidi. Melampaui Sunan Kalijaga. Bisakah itu terjadi? Ia hanyalah murid baru, belum seberapa. Tapi bagaimana jika ini memang ujian untuk naik derajat? Pikirannya mulai berputar. Hatinya mulai goyah. Dan saat itulah, perempuan itu tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar. Cahaya di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi merah kekuningan. Wangi bunga berganti aroma belerang. Langit yang tadi berwarna emas kini memerah seperti api. Engkau ragu? Suara perempuan itu berubah dingin. Maka biarlah engkau melihat siapa aku sebenarnya. Tubuhnya memanjang, wajahnya memudar,
Rambutnya menjelma menjadi ular-ular hitam yang melilit kepalanya. Matanya memancarkan api, suaranya menjadi raungan. Engkau ingin menjadi wali, tapi engkau masih takut pada cahaya yang lain selain Tuhanmu. Maka aku akan menunjukkan kekuatanku. Wali Paidi tersentak mundur, tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Ia berusaha membaca kalimat tauhid, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu mendekat, udara di sekitar menjadi panas. Lihat dirimu, Paidi, katanya ingin jadi murid Sunan Kalijaga, tapi bahkan menghadapi bayangan setan saja engkau gentar. Teriakan itu menggema, memecah langit. Paidi jatuh tersungkur, wajahnya menempel tanah. Air matanya menetes, bercampur dengan debu dan keringat. Ya Allah! Aku lemah, aku bodoh. Suaranya bergetar. Lalu ia teringat satu hal suara gurunya yang dulu menegaskan. Ketika engkau kehilangan kekuatan, jangan lawan dengan amarah. Lawanlah dengan pasrah. Dengan sisa tenaga, Paidi memejamkan mata, mengangkat tangannya dan berbisik lirih, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekejap, bumi bergetar. Dari langit turun cahaya putih menyilaukan, menembus kegelapan. Suara gemuruh menggelegar, dan makhluk itu menjerit panjang sebelum lenyap ditelan angin. Wali Paidi terdorong ke belakang, napasnya tersengal. Dunia di sekitarnya kembali berubah, langit menjadi biru, padang rumput kembali hijau. Ia menangis keras, bersujud, dan mencium tanah. Namun dari kejauhan, terdengar suara lembut yang sangat dikenalnya. Paidi, ia menoleh. Sosok berjubah hijau muncul di antara kabut Sunan Kalijaga. Guru, seru Paidi sambil berlari, lalu jatuh berlutut di hadapan beliau. Sunan Kalijaga menatapnya dengan mata teduh namun penuh wibawa. Engkau hampir saja kehilangan dirimu sendiri, Paidi. Bukankah aku sudah berpesan? Paidi menunduk, menangis. Ampuni aku, Guru, aku bodoh. Aku hampir percaya pada bisikan setan. Sunan Kalijaga mengangguk perlahan. Itu bukan sekadar bisikan, tapi ujian pertama. Setiap murid yang berjalan di jalan kebenaran akan diuji dengan kesombongan halus. Ketika seseorang merasa dirinya bisa melampaui gurunya, saat itu ia telah jatuh sebelum naik. Paidi mengusap air matanya. Aku takut, Guru. Aku takut kehilangan jalan. Sunan Kalijaga menatap langit. Ketakutanmu itu baik selama membuatmu bersandar kepada Allah. Tapi bila ketakutan itu membuatmu ragu kepadanya, maka itu racun bagi jiwamu. Beliau mendekat, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Paidi. Seketika, tubuh Paidi terasa sejuk. Rasakan, Paidi, kata sang Sunan. Dalam dadamu ada dua getaran. Satu dari cahaya, satu dari gelap. Keduanya selalu bertarung. Tapi jangan kira gelap itu musuh. Tanpa gelap, engkau tak akan tahu bagaimana indahnya cahaya. Wali Paidi menatap wajah gurunya. Apakah artinya aku harus menerima kegelapan itu? Bukan menerima, tapi mengenalnya. Setiap manusia punya sisi gelap. Tugasmu bukan memusnahkannya, tapi menundukkannya dengan cinta kepada Tuhan. Kata-kata itu menembus hati Paidi seperti cahaya menembus kabut. Ia mulai mengerti bahwa menjadi murid spiritual bukan berarti melarikan diri dari kegelapan, tapi berdamai dengannya tanpa ikut tenggelam. Sunan Kalijaga lalu berkata, engkau akan menghadapi ujian yang lebih berat. Alam ruh ini hanyalah gerbang pertama. Setelah ini, engkau akan melihat hal-hal yang membuatmu meragukan segalanya, bahkan ajaran yang kau pegang. Bila hatimu tak kokoh, engkau akan terseret arus kebingungan. Wajah Paidi pucat. Apakah aku akan sanggup, Guru? Sunan Kalijaga menatapnya dalam. Bila engkau masih bertanya aku sanggup atau tidak, itu tanda engkau belum sepenuhnya pasrah. Tapi bila engkau berkata, Allah yang memampukan aku, maka langkahmu akan dijaga. Paidi menunduk. Ia tahu, ujiannya belum selesai. Ia baru saja melewati gerbang pertama dari perjalanan panjang menuju pencerahan sejati. Hari berganti malam, malam berganti siang, tapi waktu di alam ruh tak lagi terikat. Paidi menjalani bimbingan langsung dari Sunan Kalijaga. Ia belajar mendengarkan zikir angin, memahami bahasa daun, bahkan menangkap makna di balik diamnya air. Setiap hari jiwanya disucikan, tapi semakin bersih jiwanya, semakin berat ujian yang datang. Kadang ia melihat wajah orang tuanya memanggil,
Kadang ia mendengar suara tangisan anak-anak, kadang suara itu berubah menjadi tawa jahat. Semua itu datang dan pergi, menguji hatinya untuk tetap tenang. Hingga suatu malam, ketika ia tengah duduk berzikir, datanglah sosok tinggi berjubah hitam dengan tongkat berujung api. Paidi, suaranya berat dan bergaung, aku utusan dari dunia bawah. Engkau mengusik keseimbangan. Jangan teruskan perjalananmu, atau aku akan mengambil jiwamu. Wali Paidi membuka mata perlahan. Ia menatap sosok itu tanpa rasa takut. Jiwaku bukan milikku. Jika Allah berkehendak mengambilnya, silakan. Tapi aku tak akan berhenti melangkah. Sosok itu menggeram marah. Namun sebelum api tongkatnya menyambar, cahaya dari langit turun kembali, kali ini jauh lebih terang. Dari balik cahaya itu, suara lantang Sunan Kalijaga menggema. Wahai makhluk gelap, jangan ganggu muridku. Ia berjalan atas nama Allah, bukan atas namamu. Cahaya itu menghantam sosok berjubah hitam hingga lenyap. Wali Paidi terjatuh, napasnya tersengal, tapi hatinya damai. Ia mendengar suara gurunya untuk terakhir kali malam itu. Engkau telah melewati ujian pertama, Paidi, tapi ujian berikutnya akan datang dari dalam dirimu sendiri. Kata-kata itu bergema lama, menembus alam sunyi. Dan malam itu, langit di alam ruh menjadi saksi bahwa seorang murid telah mulai menapaki jalan para wali, jalan yang penuh cahaya, tapi juga dibalut kegelapan yang menguji. Angin malam di Bengawan Solo berembus kencang. Air sungai itu seperti bergejolak, seolah mengetahui bahwa malam ini bukan malam biasa. Di antara desir dedaunan dan suara jangkrik yang tak lagi menenangkan, Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar, matanya terpejam, tubuhnya bergetar menahan getaran gap yang mengguncang seluruh ruang batinnya. Ia telah menempuh perjalanan rohani selama 40 hari tanpa henti. Menyepi, berpuasa, menahan lapar, haus, bahkan menahan diri dari tidur panjang. Tetapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang mengguncang hatinya, sesuatu yang datang dari dalam, bukan dari luar. Sebuah bisikan halus, manis, tetapi berbahaya mulai menyelinap di benaknya. Paidi, engkau sudah kuat. Engkau tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Bahkan gurumu, Sunan Kalijaga pun sudah saatnya kau tinggalkan. Kini engkau bisa mencipta keajaibanmu sendiri. Wali Paidi tersentak. Jantungnya berdebar keras. Nafasnya terengah. Ia membuka mata dan menatap air Bengawan Solo yang memantulkan wajahnya sendiri. Namun kali ini, wajah itu tampak lain, matanya merah, bibirnya menyeringai. Seolah ada sosok lain yang menatap balik dari dalam permukaan air. Siapa kau? Seru Wali Paidi dengan suara parau. Napasnya berat. Bayangan di air itu tertawa pelan, lalu berubah menjadi sosok dirinya sendiri. Namun berpakaian hitam dan bersorban merah darah. Aku adalah dirimu yang sejati, katanya dengan nada tajam. Dirimu yang tak lagi tunduk. Dirimu yang tidak mau diperintah. Dirimu yang bebas. Paidi gemetar. Tubuhnya terasa berat. Getaran dari dalam dadanya membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Ia segera menutup mata, mengucap, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berulang-ulang. Namun semakin keras ia berzikir, semakin kuat pula bayangan itu menertawakan. Kau pikir kalimat itu akan menyelamatkanmu? Kau sudah terlalu lama tunduk. Sunan Kalijaga bukan Tuhanmu. Paidi, lihat, kekuatanmu sudah lebih besar dari miliknya. Kau bisa menghidupkan benda. Kau bisa memindahkan hujan. Kau bisa membuat orang tunduk dengan pandanganmu. Bukankah itu cukup? Suara itu menembus seperti panah ke dalam jiwanya. Wali Paidi menggenggam panah. Air matanya menetes. Tidak, aku hanya seorang murid. Aku bukan siapa-siapa. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba langit bergetar. Petir menyambar pohon di seberang sungai. Suara halilintar itu seperti mengguncang langit dan bumi sekaligus. Lalu dari cahaya yang membelah malam itu, muncullah sosok berjubah hijau. Wajahnya bersinar lembut, tapi tegas. Matanya dalam seperti samudra. Dialah Sunan Kalijaga. Paidi, suaranya bergema, mengguncang hati yang telah rapuh itu. Bangunlah dari kegelapanmu. Paidi menatap, matanya berlinang. Guru, aku hampir tersesat. Aku mendengar suara itu,
Dia bilang aku tak butuh siapa-siapa. Sunan Kalijaga melangkah mendekat, tangannya terangkat, menatap tajam ke arah bayangan hitam yang kini berdiri di seberang sungai. Kau, makhluk dari hawa nafsu dan kesombongan, pergilah. Jangan lagi menyesatkan anak manusia yang sedang mencari Tuhannya. Seketika, langit kembali bergemuruh. Angin berputar membentuk pusaran besar. Bayangan hitam itu tertawa histeris, lalu berubah menjadi kabut pekat yang menggulung Wali Padi. Tubuhnya terangkat, matanya terbelalak, lidahnya keluh. Ia berteriak tanpa suara, seolah ditarik antara dua dunia, antara cahaya dan gelap, antara iman dan ego. Sunan Kalijaga menatapnya dalam-dalam, lalu menepuk dada kirinya sambil berucap lantang. Ya Nur, ya Hak, ya Kudus, terangi hatinya dengan cahayamu. Dari telapak tangan sang sunan, keluarlah cahaya putih yang menembus dada Wali Padi. Seketika seluruh tubuh Padi bersinar. Ia menjerit keras jeritan yang bukan karena sakit, melainkan karena beban dosa dan kegelapan yang terbakar oleh cahaya ketuhanan. Air sungai bergolak, pohon-pohon menunduk, udara seakan berhenti sejenak. Wali Padi jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Dari matanya keluar air mata yang tak berhenti mengalir. Ia bergetar, menunduk, mencium tanah di bawahnya. Guru, aku telah lalai, aku hampir sombong. Aku hampir lupa siapa yang memberi cahaya dalam diriku. Sunan Kalijaga mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut. Setiap murid akan diuji dengan dirinya sendiri. Padi, musuh terberat manusia bukan iblis di luar, tapi nafsu di dalam hati. Ketika kau hampir merasa cukup, disitulah kau paling jauh dari Tuhan. Wali Padi menangis. Suaranya pecah-pecah di antara desah angin dan debur sungai. Guru, aku takut kehilangan arah. Sunan Kalijaga menatap lembut, lalu berkata pelan tapi penuh makna. Ketika kau takut kehilangan arah, itu tandanya kau masih punya cahaya. Orang yang gelap tidak lagi merasa kehilangan apapun. Kau belum jatuh, Padi. Kau sedang ditempa. Malam itu, mereka duduk berdua di tepi Bengawan Solo tanpa kata, hanya di zikir yang terucap lirih dari bibir mereka. Cahaya bulan perlahan turun, menembus daun-daun, menyinari wajah Padi yang kini bersih dari kesombongan. Di hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan sejati. Ia tahu, perjalanan belum berakhir, tapi kini ia tahu satu hal. Kekuatan tanpa bimbingan akan menjadi kegelapan. Ilmu tanpa guru akan menjadi racun. Sunan Kalijaga tersenyum samar. Esok, perjalananmu belum selesai. Kau akan turun ke dunia manusia kembali. Tapi ingat, Padi, cahaya tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Ia bersinar agar yang lain tak tersesat. Wali Padi menunduk. Insya Allah, Guru. Malam itu, angin kembali lembut. Suara jangkrik terdengar merdu. Bengawan Solo memantulkan cahaya bulan seperti permata. Wali Padi menatap air itu, kini tak lagi ada bayangan hitam di dalamnya. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan ketenangan yang memeluk seluruh jiwanya. Fajar menyingsing di ufuk timur, menyingkap lembayung merah yang lembut menyapa langit. Bengawan Solo tampak tenang seperti tak pernah menyimpan rahasia besar semalam. Burung-burung kecil berkicau di antara ranting basah embun, sementara Wali Padi duduk bersila di atas batu besar, menatap ke arah matahari yang perlahan muncul di balik kabut. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, tapi wajahnya memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ada sinar lembut di matanya bukan karena ia memperoleh kekuatan, tapi karena ia telah menemukan makna dari kepasrahan sejati. Sunan Kalijaga berdiri di belakangnya. Wajahnya seperti tak berubah, tetap teduh namun berwibawa, menyelimuti suasana dengan ketenangan yang hanya dimiliki para kekasih Allah. Padi, suara sang sunan lembut, malammu sudah berakhir, kini siangmu dimulai. Kau telah melewati gelap, kini waktunya membawa cahaya itu ke dunia. Wali Padi menunduk dalam, lalu mencium tanah di hadapan sang guru. Guru, aku tak pantas membawa cahaya sebesar itu. Aku hanya manusia biasa, penuh kekurangan, penuh dosa. Sunan Kalijaga tersenyum. Justru karena kau merasa tak pantas, maka kau pantas. Orang yang merasa cukup tak akan pernah mendapat tambahan cahaya. Sedangkan orang yang merasa hina di hadapan Tuhan, dialah yang diangkat derajatnya.
Wali Paidi menitikan air mata. Hatinya bergetar. Ia teringat kembali malam-malam penuh kegelapan di mana ia hampir kehilangan arah. Terlintas semua dosa, kesalahan, dan keangkuhan kecil yang dulu bersarang di dadanya. Kini semua terasa jauh, seolah terhapus oleh dzikir dan tangisan panjang yang telah ia lalui. "Guru," katanya dengan suara bergetar, "aku ingin tetap bersamamu. Aku takut kembali ke dunia yang penuh tipu daya. Dunia yang menggoda manusia lewat kemegahan dan pujian." Sunan Kalijaga berjalan perlahan, lalu menepuk pundaknya. "Paidi, dunia memang penuh godaan. Tapi cahaya tidak akan berarti jika hanya disimpan dalam kegelapan. Kau tidak dipilih untuk bersembunyi, kau dipilih untuk menuntun. Cahaya yang sejati bukan yang memaksa orang lain melihat, tapi yang membuat mereka sadar bahwa mereka juga bisa bersinar." Wali Paidi terdiam. Kata-kata itu masuk ke relung terdalam jiwanya. Ia mengerti, kini saatnya turun dari perjalanan sunyi bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menyebarkan ketenangan. Hari-hari berikutnya, Wali Paidi mulai berjalan menyusuri desa-desa kecil di tepi Bengawan. Ia menemui orang-orang miskin, petani, nelayan, anak-anak yatim. Ia berbicara bukan dengan nasihat tinggi, melainkan dengan kesederhanaan yang menghangatkan hati. Ketika seorang ibu mengeluh karena sawahnya gagal panen, Paidi hanya tersenyum dan berkata, "Air tak selalu membawa banjir, kadang ia membawa benih baru. Bersabarlah, karena Tuhan selalu menanam harapan di balik kehilangan." Ketika seorang pemuda datang dengan amarah karena cintanya dikhianati, Paidi menepuk dadanya dan berkata, "Sakit itu bagian dari penyembuhan. Air mata itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup." Kata-kata sederhana, tapi menembus hati siapapun yang mendengarnya. Wali Paidi tak pernah mengaku sebagai siapa-siapa. Ia hanya memperkenalkan dirinya, "Aku Paidi, orang biasa yang belajar dari angin dan air." Namun tanpa sadar, orang-orang mulai memanggilnya Wali Paidi, karena dimanapun ia datang, ketenangan seakan ikut bersamanya. Suatu malam, setelah perjalanan panjang ke beberapa dusun, Wali Paidi kembali ke tepi Bengawan Solo. Tempat itu kini menjadi sahabat sejatinya. Ia duduk bersila di batu yang sama, tempat di mana dulu ia pertama kali bertemu gurunya. Ia menatap permukaan air yang memantulkan cahaya bulan. Kali ini, bayangan yang terlihat bukan lagi wajah gelap, bukan pula wajah murid yang ketakutan, melainkan wajah seseorang yang damai, wajah seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari arah hulu sungai, tampak kabut tipis bergerak perlahan. Di tengah kabut itu, tampak sosok berjubah hijau berdiri, memandang ke arah Paidi. Wajahnya bersinar lembut, senyumnya menenangkan. "Sunan Kalijaga." Paidi segera berdiri, menunduk penuh hormat. "Guru," suaranya lirih, nyaris tercekat. Sunan Kalijaga mengangguk, lalu berbicara pelan, namun setiap kata terasa menggema di langit malam. "Waktu kita hampir selesai, Paidi. Aku hanya datang untuk menyampaikan satu pesan terakhir. Cahaya yang sejati bukan berasal dari siapa yang menuntunmu, tapi dari siapa yang kau ikuti dalam hatimu. Selama hatimu tetap kepada Allah, aku selalu bersamamu dalam napas, dalam langkah, dalam doa." Paidi menangis. "Guru, aku takut kehilanganmu." Sunan Kalijaga tersenyum lembut. "Kau tidak kehilangan apapun, Paidi, kau telah menemukan semuanya." Perlahan, cahaya di sekitar sang Sunan memudar, kabut kembali menyelimuti sungai, dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan dan desir lembut air yang mengalir pelan. Wali Paidi menatap langit yang penuh bintang. Ia teringat satu kalimat yang selalu diucapkan gurunya, "Cahaya tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh tempat untuk bersinar." Sejak malam itu, Wali Paidi tak lagi mencari siapa gurunya, tak lagi mengharap karomah, tak lagi mengejar keajaiban. Ia hanya menjalani hari demi hari dengan ikhlas, membantu siapapun tanpa pamrih, menenangkan siapapun yang gelisah, dan mendoakan siapapun yang datang dengan luka. Dan di setiap malam, ketika angin berembus dari arah Bengawan Solo, ada suara lembut yang selalu terdengar. "Teruslah berjalan, Paidi, karena cahaya sejati tak pernah padam."